Sebelum kita mengawali presentasi pada hari ini, sebelumnya kita berterima kasih kepada Bapak pengampu kita, Bapak Eko. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi bersama. Eh, Lalu perkenalan akan dibawakan oleh moderator. Moderator, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan mempresentasikan tentang proyek observasi dan analisis ilusi visual dalam karya desain. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Salsabila, Nadinti, Elizabeth, Ani Fretno, dan Kirani. Langsung analisis. Deskripsi Nah, dulu. ya. Baiklah, untuk pembahasan deskripsi karya 1 akan dibacakan oleh Kak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bab 3 ini yaitu pembahasan. Di sini kita mengambil 3 karya. Yang pertama ada karya yang bisa kita lihat di gambar yang seorang seniman ini berasal dari Kanada yang lahir tahun 1959 yaitu Rob Gonzalez. Memiliki karya-karya lukisan yang luar biasa, keunikan dari karya selain keindahan, detail, dan pengerjaannya adalah tiap lukisannya memiliki ilusi optik yang sangat memukau. Rob Gonzalez bisa memadukan ide yang banyak dalam lukisannya dan lalu menghasilkan sebuah karya paradoks yang sangat cantik. Lukisannya sangat detail dan memiliki pengetahuan perspektif dan arsitektural yang tinggi. Dia mulai mempelajarinya sejak umur 12 tahun. Pengetahuannya tentang pelukis Dali dan Tanguy membuatnya tertarik untuk menekuni gaya surrealisme. Baik, selanjutnya pembahasan karya kedua akan dibacakan oleh Kak Nadinti. Silakan. Berikut ini ada karya kedua yang bakal kita analisis ya. Jadi karya ini adalah karya Yevaral, lahir di Prancis, tumbuh dalam suasana artistik yang lengkap, bekerja bersama ayahnya, Victor Vasarely, yang menemukan dan mengeksplorasi keindahan geometri dalam seni, inspirasi kaum impresionis dan pointillis Prancis terlihat jelas dalam lukisan-lukisannya yang semarak. Seniman menyandingkan warna murni di samping satu sama lain untuk mencapai ilusi bentuk 3 dimensi, menggabungkan puisi geometri dengan seni figuratif. Yevaral telah menciptakan karya seni yang sepenuhnya orisinal yang telah menerima pujian dari kritikus penting dan kurator museum di seluruh dunia. Baik, itu dia tadi pembahasan karya kedua. Selanjutnya, pembahasan deskripsi karya ketiga akan dibacakan oleh Elizabeth. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Karya ketiga ini merupakan karya dari Victor Vasarely yang merupakan ayah dari Jean-Pierre Yevaral yang sebelumnya sudah dibahas oleh Mbak Nadinti. Nah,
Victor Vasarely adalah seorang seniman berkebangsaan campuran Hungaria Prancis yang secara luas dikenal sebagai kakek dan pemimpin gerakan seni OP Art. Nah, karyanya yang berjudul Zebra dibuat pada tahun 1930-an, dianggap oleh beberapa kalangan sebagai salah satu jenis seni terbaru. Vasarely lahir di Pest dan tumbuh dewasa di Pisani dan Budapest. Di kota inilah dia mengambil studi di bidang medis di Budapest University pada tahun 1925. Nah, lalu pada tahun 1927 dia meninggalkan dunia medis dan belajar mengenai seni melukis tradisional di sebuah sekolah seni swasta, Podolini Folkman Academy. Pada tahun 1928 sampai 1929 dia menempuh pendidikan di sekolah swasta Sandor Bortnik yang bernama Muheli. Sekolah lalu dikenal secara luas sebagai pusat studi Bauhaus di Budapest. Tidak memiliki dana yang cukup, The Muheli tidak dapat memenuhi tawaran Bauhaus. Akhirnya diputuskan sekolah itu hanya memusatkan studi seni grafis dan seni tipografi. Vasarely mengembangkan karyanya menjadi bentuk optical illusion art atau yang populer dengan sebutan optical art atau OP art. Nah, sebagai suatu fenomena visual awalnya, karya sejenis ini bercirikan perwujudan bentuk abstrak dengan pola dasar geometri dan outline-nya yang formal. Dalam proses selanjutnya, bentuk-bentuk ini semakin kompleks, tetapi dengan kecenderungan perancangan yang teratur dan terukur. Dengan demikian, dalam pandangan mata, bentuk-bentuk visual ini dapat merangsang retina, sehingga menimbulkan ilusi gerak dan menyilaukan. Efek tersebut menjadi semakin kuat apabila bentuk-bentuknya dibuat dengan warna yang komplementer. Baik, waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan tentang deskripsi dari ketiga karya. Selanjutnya adalah analisis karya. Analisis karya pertama oleh Rob Gonzales akan dibacakan oleh Anif. Baik, di sini saya akan menganalisis karya yang pertama yaitu karya dari Rob Gonzales atau yang berjudul Unfinished Puzzle. Menurut diskusi kami, karya dari Rob Gonzales ini mengandung ilusi yang ambigu. Ilusi ambigu itu adalah gambar atau objek yang dapat ditafsirkan berlainan atau berbeda-beda. Oleh karena itu, bila kita perhatikan dengan seksama karya tersebut, maka kita akan dibuat bingung karena terkecoh dengan manusia-manusianya. Kita akan berpikir, apakah manusia ini masuk dalam puzzle ataukah bukan? Nah, hal inilah yang dapat dikatakan ambigu, di mana kita dapat menafsirkan sebuah objek atau gambar yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, analisis karya kedua oleh Jean-Pierre Varal akan saya bacakan. Karya dari Jean-Pierre ini menggambarkan sebuah potret dari seorang artis legend bernama Marilyn Monroe. Karya ini bila menurut kami mengandung ilusi fisiologis. Ilusi fisiologis sendiri adalah sebuah ilusi seperti aftermath atau kesan sebuah gambar yang terjadi setelah melihat cahaya yang sangat terang atau melihat pola gambar tertentu dalam waktu yang lama. Hal ini dianggap sebagai efek yang terjadi pada mata atau otak setelah menerima rangsangan tertentu atau rangsangan yang cukup berlebihan. Dengan hal ini, karya potret Marilyn Monroe ini masuk ke dalam ilusi fisiologi karena saat kita melihat karya ini, seakan-akan mata kita seperti baru saja menatap cahaya yang sangat terang. Karya ini merupakan sebuah karya hasil dari manipulasi numbering digital, sehingga karya ini memiliki kesan seperti itu. Selanjutnya,
Karya ketiga akan dibacakan oleh Salsabila. Ya, terima kasih Kak Kirani. Selanjutnya saya akan membacakan karya ketiga, yaitu karya Victor Vasarely. Karya ini bisa dimasukkan dalam jenis nirmana. Karya dari Victor Vasarely ini menurut kami memiliki ilusi distorsi. Ilusi distorsi adalah di mana bila kita melihat objek dengan jangka waktu lumayan lama, akan menimbulkan kesan bergerak pada objek tersebut. Hal ini terdapat pada karya Victor Vasarely ini, yang dimana bila kita amati dengan jeli, seperti yang contoh di atas tadi, kita akan merasa bahwa objek tersebut bergerak dan terkadang membuat kita pusing. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Kirani. Baik, itu dia tadi deskripsi dan analisis karya dari ketiga karya. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari hasil kegiatan observasi kelompok kami. Baik, berdasarkan hasil kegiatan observasi ilusi visual, serta menganalisis beberapa contoh karya seni ilusi visual, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Ilusi visual secara psikologis adalah segala ilusi optis yang dihasilkan karena rangsangan visual berupa warna, ukuran, komposisi, terang, dan gelap suatu objek dengan intensitas yang kuat dan berulang-ulang pada kondisi tertentu. Yang kedua, dalam karya yang diciptakan oleh Rob Gonzalez berjudul Unfinished Puzzle ini mengandung ilusi ambigu. Ilusi ambigu itu sendiri adalah gambar atau objek yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Yang ketiga, dalam karya yang diciptakan oleh Jane Peer berjudul Potret Marilyn Monroe, ini mengandung ilusi fisiologis. Ilusi fisiologis sendiri adalah sebuah ilusi seperti afterimages atau kesan sebuah gambar yang terjadi setelah melihat cahaya yang sangat terang atau melihat pola gambar tertentu dalam waktu yang lama. Yang keempat, dalam karya yang diciptakan oleh Victor Vasarely ini masuk dalam jenis karya nirmana yang memiliki ilusi distorsi. Ilusi distorsi adalah di mana bila kita melihat objek dengan jangka waktu lumayan lama, akan menimbulkan kesan bergerak pada objek tersebut. Baik, itu dia tadi presentasi hasil observasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.